Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salisa Syifa Afia dengan NIM AIR 019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paper atau penerapan PECS pada sistem kesehatan. Dengan paper ini berjudul Radiologi Informatics Image Processing in PECS Lung Cancer Detection in CT Image. Oke, jadi yang pertama ini tujuan papernya itu ada penggunaan KNN dan SVM untuk menganalisis gambar digikom dari PAC server. Kemudian prediksi gangguan pasien itu berdasarkan data set sebelumnya. Kemudian ada juga integrasi RIS-PACS untuk meningkatkan efisiensi workflow. Kemudian teknik pengolahan gambar pada paper ini itu ada yang pertama mengurangi noise gambar, mengubah gambar ke grayscale dan mendeteksi kanker menggunakan algoritma watershed. Kemudian di integrasi RISPAX ini tujuannya untuk mempercepat proses kerja radiologi dibanding metode berbasis film. Menggunakan alat pengolahan gambar canggih termasuk 2D dan 3D dan mengurangi biaya pembelian workstation pengolahan gambar secara terpisah. Signifikansi yang bisa didapat dari penerapan paper ini yaitu waktu analisis gambar berkurang, meningkatkan produktivitas radiologi, deteksi dini kanker paru-paru untuk menurunkan angka kematian. Kemudian ada algoritma yang dipakai di paper ini, itu yang pertama adalah algoritma wavelet transform. Tujuan penggunaan algoritma ini itu untuk menghilangkan noise pada gambar CT scan dan meningkatkan kualitas gambar. Yang kedua ada continuous wavelet transform, itu gunanya memisahkan sinyal waktu menjadi wavelet dengan representasi waktu dan frekuensi yang lebih baik dibandingkan Fourier transform. Terus ada penjelasan model wavelet, itu fungsinya untuk menghasilkan wavelet kecil yang diterjemahkan dan diskalakan untuk analisis yang lebih lanjut. Terus ada reverse wavelet transform, ini digunakan untuk memulihkan sinyal asli setelah proses transform wavelet dengan algoritma yang terbalik. Kemudian di sini juga dijelaskan kenapa pentingnya pengolahan gambar itu untuk membantu analisis gambar dengan memberikan representasi yang lebih baik dan memudahkan pemulihan gambar asli setelah pengurangan noise. Kemudian baru menjelaskan algoritma watershed itu adalah konsep dasarnya itu gambar grayscale yang diperlakukan sebagai permukaan topografi dengan puncak dan lembah. Kemudian air itu diisi ke dalam lembah dan batas dibuat ketika air dari lembah yang berbeda mulai bergabung. Proses watershed itu mengisi lembah dengan air berwarna yang berbeda dan membangun penghalang di pertemuan air. Proses dilanjutkan hingga semua puncak terendam air, menghasilkan batas yang menentukan segmentasi. Masalah dengan segmentasi berlebih itu karena noise atau anomali pada gambar yang menyebabkan hasil terfragmentasi. Solusi dengan marker-based watershed itu bisa menemukan penanda untuk area yang sudah diketahui, misalnya objek, latar belakang, atau area yang tidak diketahui. Penanda diterapkan untuk memperbaiki hasil segmentasi dan menghasilkan batas yang lebih tepat dengan objek yang diberi nilai batas -1. Aplikasi dalam segmentasi citra ini, teknik ini digunakan untuk memisahkan objek dalam citra medis atau gambar lainnya dengan lebih cepat dan mengurangi segmentasi berlebih akibat noise. Oke, terus ada SVM ini digunakan pada paper ini untuk mengklasifikasi dan regresi. Tujuan SVM sendiri itu untuk membuat batas keputusan terbaik yang memisahkan ruang n dimensi ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Hyperlane itu adalah garis pemisah yang ada di SVM digunakan untuk membagi dua kelas ke dalam ruang fitur. Batas ini menghasilkan titik atau support vektor yang biasa disebut titik ekstrim.
Kemudian vectors ini itu titik ekstrimnya yang membantu dalam pembentukan hyperlane. Support vector juga digunakan untuk menghasilkan margin yang lebih baik antara dua kelas. Penggunaan dalam klasifikasi SVM itu bisa menentukan apakah gambar menunjukkan kondisi normal atau kanker. Gambar dipetakan ke ruang fitur dengan dimensi yang sesuai dengan klasifikasi dilakukan. Berdasarkan posisi relatif gambar terhadap hyperlane. Kemudian ada juga penggunaan kernel linear pada SVM ini untuk memisahkan gambar menjadi dua kelas, normal atau kanker juga. Nah, kesimpulannya itu, kombinasi alat pemrosesan gambar dengan sistem request merupakan langkah maju dalam sentralisasi alat untuk membaca dan melaporkan gambar medis pada satu perangkat. Pendekatan ini memiliki beberapa manfaat seperti penghematan biaya dan ruangan, serta pengurangan waktu analisis yang meningkatkan produktivitas. Dengan ketersediaan sistem request itu memadai eh, salah. Dengan ketersediaan sistem request yang memadai, penggunaan workstation independen dapat dibatasi pada kasus yang sangat kompleks. Kemudian metode ini juga mempermudah identifikasi kanker paru-paru di tahap awal menggunakan teknik pemrosesan gambar, terutama pada gambar CT scan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.